Selamat pagi kelas 10. Hari ini kembali lagi kita akan membahas materi pembelajaran kita di materi pada bab yang baru, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan evaluasi. Jadi hari ini kita akan membahas materi di bab yang baru, yaitu mengenai keanekaragaman hayati, atau di sini nanti saya singkat dengan kehati. Nah, keanekaragaman hayati ini juga disebut nanti di buku-buku itu dengan biodiversity. Nah, sebelum masuk ke pengertian keanekaragaman hayati, saya mau tanya dulu, pernahkah kalian pergi ke pasar atau ke pasar tradisional? Biasanya kalau kita itu pergi ke pasar tradisional, kita itu akan menemukan banyak sekali jenis-jenis makanan, bahan makanan yang bisa dikonsumsi. Contoh nih, kalau kamu pergi ke pasar buah, nah di situ kamu akan ketemu dengan berbagai macam jenis buah-buahan. Contoh ada buah apel, ada buah belimbing, ada buah pepaya gitu ya. Lalu kalau kamu pergi untuk melihat bahan-bahan untuk memasak, contoh ada jenis-jenis cabai ya kan, ada cabai kecil, ada cabai merah, ada cabai yang warnanya hijau dan juga lain sebagainya. Begitu juga dengan paprika, ada paprika yang warnanya merah, ada juga paprika yang warnanya hijau kan gitu. Nah, itu semua keanekaragaman itulah yang disebut dengan keanekaragaman hayati ataupun biodiversity. Nah, jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwasannya keanekaragaman hayati seperti gambar saya ini adalah menunjukkan berbagai variasi dalam bentuk, struktur tubuh, warna, jumlah, dan sifat lain dari makhluk hidup di suatu daerah. Jadi keanekaragaman hayati itu menunjukkan banyaknya variasi. Variasi ini bisa dalam banyak hal, bisa dalam hal bentuk, bisa dalam hal warna, bisa juga dalam hal sifat-sifat yang lain gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Nah, di sini keanekaragaman hayati yang kita bahas itu ada 3 jenis. Yang pertama itu nanti ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Lalu yang kedua ada keanekaragaman hayati tingkat jenis. Dan yang terakhir nanti ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kita bahas satu persatu, langsung saja. Yang pertama itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, ada kata yang baru di sini, ada gen. Tadi keanekaragaman hayati kita kan sudah bahas bahwasannya keanekaragaman hayati itu membahas tentang variasi jenis makhluk hidup kan gitu. Lalu di sini ada ditambahkan kata gen sehingga namanya jadi keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, ini maksudnya apa? Gen itu adalah substansi genetik yang membawa sifat menurun, di mana gen ini terdapat di dalam inti sel. Nah, mungkin kamu belum tahu ya apa itu inti sel. Jadi, sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuhnya makhluk hidup. Nah, jadi tubuhnya makhluk hidup itu, unit terkecilnya itu disebut dengan sel. Makhluk hidup siapa aja, bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa juga hewan gitu ya. Jadi tubuh saya ini satu individu manusia itu terdiri dari miliaran sel ya. Begitu juga dengan tubuh tumbuhan. Tergantung semakin besar dia berarti semakin banyaklah sel yang menyusun. Nah, unit terkecilnya sel itu unit terkecilnya tubuh dari makhluk hidup itulah yang disebut dengan sel. Nah, di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Ya, inti sel. Di dalam inti sel itulah ada yang namanya gen atau substansi genetik, atau kamu sering kenal ini dengan DNA gitu ya. Nah, jadi DNA inilah yang membawa sifat menurun pada makhluk hidup. Inilah yang menyebabkan makanya kita itu cenderung mirip dengan orang tua kita. Kenapa? Karena kita membawa substansi genetik dari orang tua kita, yaitu berupa gen. Ya, itu juga yang menyebabkan contoh apabila nanti ada contohnya itu tanaman mangga di samping rumah kita, buahnya manis gitu ya. Nah, ketika kita cangkok tanaman mangga itu, kita tanam di tempat yang lain, maka tanaman mangga hasil cangkokan kita itu nanti juga akan berbuah manis. Nah, kenapa begitu? Karena tadi hasil cangkokan itu dia membawa substansi genetik dari induknya. Jadi dia membawa gen, substansi penurunan sifat, pembawa sifat menurun begitu ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen? Ini maksudnya adalah
variasi susunan gen dalam suatu spesies. Nah, ada kata baru lagi di sini disebut ada spesies. Spesies itu artinya adalah jenis, ya. Spesies itu adalah jenis. Contoh nih, saya manusia, kamu manusia. Kita sama-sama manusia berarti kita satu spesies. Ayam sama-sama ayam berarti mereka satu spesies gitu ya. Jadi keanekaragaman gen ini adalah variasi susunan gen di dalam satu spesies. Nah, inilah yang menyebabkan di antar setiap spesies itu tidak ada yang bentuknya, rupanya itu benar-benar sama. Walaupun dia kembar identik sekalipun. Nah, tentu saja kamu pernah lihat ya kembar identik. Kembar identik itu apa? Jadi itu mungkin kamu lebih familiar dengan kata-kata anak kembar ya. Nah, anak kembar itu walaupun dia benar-benar kembar itu nggak mungkin sama semuanya, sama sifatnya, sama bentuk tubuhnya. Paling tidak itu dibedakan dari sidik jarinya. Pasti sidik jarinya itu berbeda. Itulah yang membuktikan bahwasannya makhluk hidup itu tidak ada yang benar-benar sama. Nah, kenapa tidak ada yang benar-benar sama? Karena setiap makhluk hidup itu memiliki variasi susunan gen, gitu ya. Jadi kita sama-sama manusia tetapi kita pasti punya perbedaan. Contoh, saya rambutnya lurus, di antara kamu pasti punya yang rambut keriting. Saya punya kulit sawo matang, di antara kamu mungkin punya kulit yang sedikit gelap karena punya banyak pigmen. Atau di antara kamu mungkin punya kulit yang putih karena punya sedikit pigmen gitu ya. Nah, itu semua diakibatkan karena perbedaan susunan genetik di antara kita. Makanya kita memiliki perbedaan sifat begitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen. Jadi keanekaragaman ini perbedaan susunan variasi gen ini menyebabkan adanya terbentuknya keanekaragaman dari antara makhluk hidup dalam satu spesies. Contoh, kalau kamu amati pada ayam, ayam juga memiliki perbedaan satu sama lain. Ada ayam yang jenggernya itu contoh warnanya merah tua. Ada juga ayam yang jenggernya itu warnanya merah biasa gitu ya. Ada juga dia ayam itu yang struktur tubuhnya itu tinggi seperti jangkung ayamnya. Ada juga ayam yang struktur tubuhnya biasa aja. Bahkan ada juga ayam yang struktur tubuhnya pendek begitu ya. Atau saya sediakan ini ada gambar varietas kucing. Ini kucing yang pertama. Lalu ini kucing yang kedua dan ini kucing yang ketiga. Nah, mereka bertiga ini sama-sama kucing, sama-sama felis ya. Jadi walaupun mereka ini sama-sama kucing, tetapi kita bisa lihat mereka itu punya banyak perbedaan. Nah, kenapa mereka bisa punya banyak perbedaan? Karena mereka punya variasi susunan gen, perbedaan susunan gen. Makanya mereka itu punya perbedaan satu sama lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen. Jadi walaupun kita ini satu spesies, tapi kita ini memiliki keanekaragaman, punya perbedaan, punya variasi seperti itu. Ini keanekaragaman tingkat gen. Next, yang selanjutnya itu ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup yang hidup di suatu habitat disebut keanekaragaman spesies. Jadi, ketika ada makhluk hidup tinggal di suatu habitat dan makhluk hidup itu punya perbedaan satu sama lain, itu disebut dengan keanekaragaman spesies. Nah, keanekaragaman spesies ini lebih gampang diamati daripada keanekaragaman tingkat gen yang tadi. Kenapa? Kalau tingkat gen dia itu perbedaannya sangat sedikit bila dibandingkan dengan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, keanekaragaman tingkat spesies kita bisa amati pada gambar ini. Nah, coba kamu lihat yang gambar kelapa, gambar lontar, gambar aren, dan gambar pinang. Itu ada satu tabel, satu gambar ya. Nah, kelapa, lontar, aren, dan pinang kelihatan mirip tetapi mereka itu berbeda spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat gen yang tadi. Mereka sama-sama kucing, tapi mereka itu punya perbedaan antara kucing yang satu dengan kucing yang lain, gitu ya. Nah, kalau di sini mereka itu
tidak sama-sama kelapa, tidak sama-sama lontar, tidak sama-sama aren, tidak. Memang mereka itu berbeda jenis. Inilah yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Atau bisa kita lihat gambar yang ada di sebelah kirinya. Di situ ada gambar harimau, ada gambar singa, ada gambar kucing, dan ada gambar macan itu ya. Nah, itu juga termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Kenapa? Karena mereka itu tinggal di suatu daerah atau habitat yang sama, contoh mereka sama-sama tinggal di hutan gitu ya, tetapi mereka itu merupakan makhluk hidup yang berbeda jenis, berbeda spesies. Kucing dengan harimau itu kan berbeda ya, harimau dengan macan itu kan berbeda, jadi mereka itu perbedaan spesies. Jadi contoh nih, di dalam contoh saya mau tanya ke kamu nih, mana lebih banyak keanekaragaman hayati tingkat jenisnya? Di sekolah atau di hutan? Jawabannya sudah pasti di hutan. Kenapa? Karena di hutan itu sangat banyak jenis-jenis makhluk hidup. Tumbuhannya aja pun itu mungkin kalau dihitung ada ribuan jenis. Belum lagi hewannya, ya kan, hewan yang ada di tanah pun ada banyak jenis. Contoh ada cacing, ya kan, cacing juga berbeda jenis-jenisnya gitu kan. Nah, berarti keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yang ada di hutan itu lebih banyak daripada yang ada di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena di lingkungan sekolah biasanya contoh nih ya, ada pohon, beberapa jenis pohon. Lalu biasanya makhluk hidup selain pohon, selain tumbuhan itu biasanya ada manusia. Lalu yang lain itu hewan-hewan, paling biasanya itu ada kucing, ada semut, ada tikus. Paling hanya itu. Bila dibandingkan dengan di hutan, itu akan lebih banyak keanekaragaman jenis yang ada di hutan. Nah, lalu di situ di gambar yang paling atas, di situ ada jenis-jenis, ada pete Cina, ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada kacang kapri, ada kacang buncis, ada kacang hijau. Nah, mereka itu juga termasuk keanekaragaman tingkat jenis. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang satu spesies. Mereka itu berbeda. Kacang buncis dengan kacang hijau, walaupun mereka itu sama-sama nama latinnya Phaseolus, tetapi mereka itu punya perbedaan. Satu Phaseolus vulgaris, satu lagi Phaseolus radiatus gitu ya. Jadi mereka itu tidak satu spesies. Maka ini disebut juga dengan keanekaragaman tingkat jenis ataupun tingkat spesies. Next, yang terakhir, yang ketiga, ini ada yang namanya keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, yang pertama tadi gen, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini apa? Ini adalah interaksi di antara kondisi lingkungan yang berbeda-beda dengan sekelompok faktor biotik, menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Seperti yang kita pernah tahu, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, ya. Nah, hubungan timbal balik ini, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ini, lingkungan itu kan kondisinya ada banyak ya kan, berbeda-beda kondisi lingkungan. Ada suatu lingkungan yang dia itu contoh suhunya 0 derajat Celcius. Ada yang suatu daerah yang suhunya itu contoh 25 derajat Celcius. Tentu saja makhluk hidup yang bisa hidup di suhu 0 derajat Celcius akan berbeda dengan makhluk hidup yang bisa hidup di suhu 25 derajat Celcius kan gitu. Nah, perbedaan itu, perbedaan interaksi itu, itulah yang menyebabkan adanya keanekaragaman ekosistem. Jadi gini, cara simpel mengingatnya gini. Kalau keanekaragaman tingkat gen berarti di dalam suatu spesies itu ternyata masih ada keberagaman gitu ya. Masih ada keberagaman. Kalau yang keanekaragaman tingkat jenis ya, ternyata di suatu lokasi habitat tempat tinggalnya makhluk hidup, di situ itu sangat banyak makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Berarti keberagaman makhluk hidup, keberagaman spesies gitu ya. Nah, kalau ekosistem ini juga sama. Dia itu kata kuncinya keberagaman, berarti banyak jenis ekosistem gitu ya. Nah, ekosistem ini terdiri dari dua jenis sebenarnya, ada ekosistem darat dan ada ekosistem perairan. Tetapi semuanya itu punya juga nanti kelompoknya masing-masing. Yang pertama kita bahas ada ekosistem darat. Yang pertama itu contohnya ada hutan hujan tropis. Nah, ini gambarnya.
Ini hutan hujan tropis ini adalah ekosistem yang khas ada di Indonesia. Jadi kita di Indonesia itu punya banyak hutan hujan tropis, contoh yang ada di Kalimantan, ada juga kita punya di Sumatera, ini ada di Tahura, yang ada di Kabanjahe. Sebelum Kabanjahe, Brastagi, lalu ada juga yang di Sulawesi banyak kita punya hutan hujan tropis ya, karena kita itu terletak di bawah garis khatulistiwa. Lalu next yang kedua itu ada padang rumput. Ini contoh gambarnya. Nah, ini ekosistem darat ya, jenis padang rumput. Lalu yang ketiga ada hutan gugur. Nah, ini dia gambarnya. Lalu next ada juga selain tadi ekosistem darat, ada juga ekosistem air ya, atau akuatik, itu ekosistem perairan. Ekosistem air ini ada ekosistem air tawar, itu contohnya sungai, kolam yang alami ya. Lalu ada juga ekosistem air laut, berarti ya yang laut itulah yang di dalamnya ada terumbu karang gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada juga ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini memang yang dikondisikan oleh makhluk hidup. Biasanya manusia membuat ini, dikondisikan untuk keperluannya si manusia itu, contoh seperti sawah. Jadi sawah itu bukan ekosistem yang alami ya. Sawah itu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya manusia gitu. Begitu juga contohnya ada kolam ya. Kolam juga ini ada yang alami, ada yang buatan. Jadi kolam itu ada yang alami, memang sudah ada juga kolam yang memang dibuat oleh manusia juga untuk keperluan kehidupannya gitu. Lalu ada contoh lain itu ada tambak, ada empang dan lain sebagainya. Nah, inilah dia keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi banyak ya. Nah, yang selanjutnya ini kita akan bahas minggu depan. Ini adalah keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Jadi untuk kali ini kamu silakan mengingat 3 jenis keanekaragaman yang tadi. Jadi ada keanekaragaman tingkat gen, ada keanekaragaman tingkat jenis, juga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Bila ada yang tidak jelas mengenai 3 konsep ini, boleh segera silakan dijapri ke saya. Karena kalau kamu nggak paham di tahap ini, maka pembelajaran kita minggu depan kamu juga nggak akan paham. Jadi boleh silakan ditanya. Atau kalau kamu juga masih belum mengerti tentang konsep keanekaragaman hayati, boleh juga dijapri ke saya. Nah, setelah ini silakan buat review materi catatanmu di buku catatan. Seperti biasa, setelah dicatat, kumpulkan di Google Classroom. Tetapi kali ini tidak boleh di print out karena materinya sudah saya persingkat, sudah saya persedikit. Jadi mungkin kamu nggak akan kesulitan untuk mencatat ulang materi ini di buku catatanmu. Oke? Saya tunggu tugas-tugasnya. Bila ada yang kurang paham, silakan dijapri ke saya. Selamat pagi, kita akhiri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat.